Ya, oke, silakan Mas. Terima kasih. Kami dari kelompok 4, Yasin Ilasul Amal, Ngesti Raharjo, Hari Susanto, Roni Indarto, Agus Sanjoyo, akan mempresentasikan tabel origin destination matrix kami. Eh, Di slideshow Mas, dari di slideshow Mas, slideshow. ya, seperti ini, Pak. Ya, di slideshow Eh, F5 itu yang bagian bawah kanan bawah kanan yang di mana? kanan bawah Eh, slideshow di slideshow. Nah, sebelahnya. kanan bawah. Nah, sebelahnya plus minus itu loh. Karena ada tulisannya slideshow tuh. Sebelah kiri Oh, ini. itu ya. Oh, iya, iya. Iya, betul. Nah, Nah, harus dianimasi barengan biar nabi. Terus Mas. baik. Hasil yang kami dapatkan dari survei MAT kemarin seperti ini. Mm-mm. Jumlah total responden 41 dengan asal paling banyak berasal dari Banguntapan yaitu 6 originnya. Mm-mm. Sedangkan tujuannya paling banyak di Depok Mm-mm. 14. Untuk Depok kami ambil di titiknya di Pasar Kolombo sebagai pusat kota Depok. Mm. Maksudnya pusat daerah Depok ya. Kalau untuk di Banguntapan kami ambil di eh, Balong Water Park Ya. dan seperti ini hasilnya. Jadi rutenya akan kami ambil dari rute satu kami ambil dari Balong Water Park menuju ke Pasar Kelumbu. Ya. Seperti ini rutenya. Rutenya kita mulai dari Balong Water Park, terus Pasar Ngipik, perempatan Ring Road Kota Gede, perempatan Ring Road Jalan Wonosari, perempatan Ring Road Blok O, kemudian ke pertigaan Janti, kemudian pertigaan Jalan hmm, Ring Road Jalan Solo, kemudian di daerah Maguwo, Jalan perempatan UPN, kemudian perempatan Jalan Avandi dan perempatan Ketungan baru ke Pasar Kolombo. Untuk rute satu ini jaraknya 18,3 kilometer dengan jarak waktu tempuh 33 menit dan titik perhentian 13 titik. Kemudian rute 2 yaitu rute baliknya dari Pasar Kolombo menuju ke Balong Waterpark. Kami mengambil jalan yang berbeda dari rute pertama dengan beberapa alasan, yaitu untuk mencegah kemacetan dan mencari titik yang lebih banyak eh, interest point-nya. Rute kami berawal dari Pasar Kolombo menuju ke perempatan Kentungan, kemudian ke perempatan Gejayan, sampai di perempatan Gejayan Jalan Avandi menuju ke Jalan Lasadi Sutirto, sampai ke Ambarukmo Plaza, kemudian kita belok di Jalan Janti, perempatan Janti, kemudian sampai ke Blok O, baru ke perempatan Jalan Wonosari, kemudian ke perempatan Jalan Kota Gede, kemudian belok ke maaf, kepencet. Saya lanjutkan. Dari Pasar Ngipe kita langsung menuju ke destinasi akhir yaitu di Balung Waterpark. Untuk rute 2 ini jaraknya 15 kilometer dan waktu tempuh 45 menit dengan titik perberhentian 10 titik. Demikian presentasi dari rute 1 dan 2 kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, pertanyaanku menurut menurut kamu yang rute paling bagus yang mana?
Nomor satu atau nomor dua? Nomor satu, karena dia lebih cepat. Nomor satu atau nomor dua? Nomor satu, Pak. Oh, nomor satu. Jaraknya lebih panjang tapi. Betul, Oh, titik pemberhentiannya lebih banyak. lebih banyak. Nomor satu itu sebenarnya 13 titik dengan jarak 18 kilometer dan waktu tempuh 33 menit. Sedangkan rute 2 jaraknya 15 kilometer, selisihnya berarti 2 kilometeran dengan waktu tempuh yang lebih lama yaitu 45 menit dan titik pemberhentian 10 titik. Oke, berarti kamu perlu anu ya Mas di kelompok itu kemarin yang terakhir kan saya minta untuk membandingkan pemilihannya, ya toh, yang terbaik. Nanti mungkin tambahkan satu slide, kamu pilih yang mana yang terbaik itu alasannya apa gitu ya. Oke, Oh baik, baik Pak. ya, oke. Ya udahlah, oke, udah bagus. Kelompok Oke, 4, terima kasih Pak. ya oke. Terima kasih Oke, Pak. di stop share Mas. Kan sore-sore mau mendengarkan kalian bicara. Kelompok yang lain yang udah siap, mana? Kelompok lain, tuh, mau ngelompok papat tok ini. Hmm? Cuma kelompok 4 doang. Berarti yang dapat A cuma kelompok 4 doang nih, yang lain wah, dapat apa? Sip. Mas Tommy, kamu mau ngomong apa itu? Ya Pak, Suaramu nggak dengaran, unmute. cek halo. Ya, Kelompok 2 Pak. ya. Mau presentasi kelompok 2. Iya Pak. Izin Wah, share screen ya kamu Pak. itu orang kaya ya. Online aja 2 perangkat kamu tuh. Laptopnya nggak ada kameranya Pak. Oh gitu. Tapi katanya suruh nampilin wajah Pak. Iyalah, orang presentasi itu apa etikanya itu harus menampilkan wajah. Oh iya Oke Pak. Mas, silakan Mas Tommy. Izin share screen dan izin menyampaikan ya Pak. Saya kira Pak, api-api nggak presentasi. Nah, kelompok pakai 2 Zoom. dengan Eh, anggota Kiki, Nadia, Tommy, Wafik, dan Zulfi. ya oke. Ya, kurang lebih untuk pertanyaan dari kuesionernya seperti ini Pak. Terkait Hmm. identitas, pendapat sarang, asal tujuan perjalanan. Baik yang untuk identitas ini eh, mungkin bisa dilihat dari segi usia terbanyak 27 tahun dan untuk pekerjaan karyawan swasta. Yang pertama identitas. Jadi kami berhasil mengumpulkan sebanyak 31 responden. Baik asal tujuan perjalanan. Dari segi 31 responden tersebut terdapat gaji paling banyak di atas 2,5 juta dengan 58,1%. Dan jumlah kendaraan yang dimiliki paling banyak itu 1 sampai 2 di angka 74,2%, sedangkan ini merupakan domisili dan tujuan perjalanan. Baik, di sini terdapat juga alasan perjalanan dan alasan perjalanan yang paling banyak di angka 80,6% yaitu bekerja, sedangkan transportasi yang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari paling banyak itu sepeda motor di angka 93,5%. Baik, dari hal tersebut jarak tempuh asal tujuan paling banyak yaitu 51 sampai 7,5 kilo sekitar 19,4%, dan di sini lama waktu asal tujuan paling lama 5 sampai 15 menit. Dan ini frekuensi perjalanan dalam seminggu paling banyak 5 sampai 6 kali. Dan ini merupakan pendapat dan saran. Dari kritik dan saran yang kami kumpulkan, terdapat beberapa, salah satunya tidak menggunakan karena tidak fleksibel waktu. Baik, ini merupakan rekap metrik asal tujuan. Jadi di sini paling banyak dengan jumlah 6 berasal dari Ngaglik. Baik, di sini paling banyak dengan jumlah 6 berasal dari Ngaglik.
Dan ini kami membuat 3 jalur alternatif. Baik, yang pertama alternatif 1 dengan rute A dengan jarak 12,5 kilo dengan estimasi waktu kurang lebih 33 menit. Dan titik poin yang paling macet itu berada di Jalan Kaliurang. Dan ini apa namanya, titik-titik pemberhentian. Baik, kita lanjut ke alternatif B atau rute B dengan jarak 11,4 kilo, estimasi waktu 30 menit. Dan di sini ada kurang lebih 6 pemberhentian juga. Dan ini ada alternatif C atau rute C dengan jarak 14,7 kilo, estimasi waktu 35 menit. Dan ini merupakan titik pemberhentian dari alternatif C. Ada 7. Baik, jadi dari 3 alternatif tersebut kami menyimpulkan bahwa pemilihan rute terbaik berada di rute B karena dengan waktu tempuh yang lebih singkat daripada lainnya. Selisih 2 menit dari alternatif A dan selisih 5 menit dari alternatif C. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, di stop share, Mas Tommy. Apik. Kelompok 2 bagus. Kelompok 4 bisa mengambil anu kan? Ibroh dari kelompok 2 kan? Kelompok 4. Ya, sebentar. Ya, oke. Terus yang lain. Ini kamu itu pinter-pinter ya kan kayak presentasi. Hmm. Kelompok yang lain. 4, 2, Boleh Pak, Satu, mohon Pak. izin mau. Oh, 1. ya monggo. Ya, oke. Kelompok 1 silakan. Harusnya semakin bagus kan? Siapa kelompok 1? Saya, Pak, yang share screen teman saya yang presentasi. Oh ya. Coba presentasi Hanif. Oke, Pak, saya yang presentasi, yang share screen teman saya. Ya, Karena oke. kondisinya belum bisa. Ya, oke, Oke. silakan. Muka saya udah kelihatan belum, Pak? Atau Wes, wes muka muka ngantuk wes ketok wes, terus boten, nggih? terus Oke. ya, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil olah data dari form Google Matrix yang diolah menjadi origin destination matrix rutenya. Kelompok 1 beranggotakan Sujarwati Galih Saputra, lalu ada Tri Ramdhani, ada Rahmat Nur Hidayat, dan saya sendiri. Nah, hasil dari survei kelompok kami kemarin itu menyertakan mendapatkan beberapa hasil, yaitu ada wah kok mati Mas share screen nih. Leh. Nah, ini kalau penjelasan dasarnya apa itu origin destination matrix, yaitu matriks yang setiap selnya mewakili jumlah perjalanan dari asal ke tujuan. Lanjut. Nah, ini tabel hasil survei kami, Pak, teman-teman juga. Jadi di sini paling banyak originnya itu dari daerah Sleman. Nah, tujuannya itu juga daerah Sleman, Kecamatan Sleman ke Kecamatan Sleman.
itu kami tidak bisa ambil. Jadi origin ada 10, destination ada 12. Itu kami tidak bisa ambil karena masih sama-sama Sleman gitu Pak G. Terus ada dua yang sama, yaitu ada Kecamatan Depok dan Kecamatan Jetis. Kecamatan Depok masih di satu Kabupaten Sleman, Kecamatan Jetis ada di kota. Kami ambil yang Kecamatan Jetis karena di Kecamatan Jetis itu ada pusat kota yang terkenal, Tugu. Nah, jadi titik destinasinya saya ambil di sana, kami ambil di sana. Nah, ini setelah saya menggunakan Google Earth, saya mendapat dua rute. Kami mendapat dua rute. Yang rute pertama adalah rute tersebut dimulai dari RSUD Sleman. Kenapa kami mengambil RSUD Sleman? Karena itu titik paling utara di Kabupaten Sleman yang rame. Dan Kecamatan Sleman paling utara juga titiknya yang rame atau point of interest-nya ada di RSUD Sleman. Lalu rutenya ke selatan, ke Pasar Sleman, terus ke arah Ninggung, lapangan Ninggung, lalu setelah lapangan Ninggung ke arah Jombor, Jombor sampai ke Kubuta, Kubuta ke perempatan Pingit, dan lalu ke sebelah timur ke Tugu. Jadi rutenya memang semua lewat Jalan Magelang, rute 1 itu. Dengan jarak total hampir 12 kilometer, itu 11,93 kilometer, dan waktu tempuhnya itu sekitar 19 menit. Tapi ini tidak kami hitung dengan menggunakan Google Maps, tapi Google Earth, Pak. Karena Google Maps kan dia tergantung jam-jam juga ya, Pak ya. Kadang tergantung jam dan tergantung hari. Lalu ada rute kedua. Nah, di rute kedua ini titik awal ada di RSUD Sleman, masih sama. Terus titik kedua ada di Pasar Sleman. Lalu setelah Pasar Sleman itu tidak ke Jalan Magelang, tapi berbelok ke arah Cebongan. Ke selatan ke arah Cebongan. Nah, lalu dari Cebongan naik ke timur, itu melewati Keronggahan, dan setelah melewati Keronggahan ke Jombor. Nah, sampai Jombor ke selatannya itu sama seperti rute 1 lagi ya, jadi lewati Selokan Mataram, lewat Kubuta, perempatan Pingit, baru sampai Tugu. Nah, untuk jarak yang rute kedua itu 14 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Jadi ada selisih sekitar 11 menit. Nah, ini tabel penilaian kami. Jadi karena hanya terdapat dua rute, sementara kalau misalnya menambahkan rute lain itu sudah sangat tidak efektif. Semisal dari Kecamatan Sleman melalui Jalan Palagan, itu sudah tidak efektif lagi. Jadi kami hanya mendapatkan dua rute ini dan berikut penilaian kami. Ya karena memang jarak tempuh dari rute pertama dan waktu tempuh yang lebih cepat juga dari rute pertama, ya sudah kami nilai paling bagus ya memang rute pertama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya oke, kelompok 1 stop share-nya. Pinter-pinter kamu ternyata itu ya, kalau suruh mungkin itu kan. Yang belum berarti mana? Kelompok 4, 2, 1. Yang belum 3 kan berarti. 3. Siapa kelompok 3? Kelompok 8 boleh duluan, Pak. Kelompok berapa? 8, Pak. Mohon izin. Wih, odong kalau kelompok 8 berapa? Ada, Pak. Oh ya, oke, silakan. Nah, Kamu share screen-nya pakai apa? Oh, enggak. pakai komputer, Pak. Ya, oke, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 8 beranggotakan
saya sendiri Dani Pramudia dan Mbak Umu Zulfa Azhara. Langsung saja untuk dari hasil kuesioner kami untuk topik diskusi itu ada 4 dari identitas, asal tujuan perjalanan, pertimbangan, dan jalur. Untuk yang pertama, untuk identitas, untuk kami dapat survei dari totalnya 39 orang, dari prianya 17 orang, untuk wanitanya 22 orang. Untuk di bagian identitas, untuk usia dominan di angka 21 sampai 30 tahun, besar 92%. Untuk jenis tempat tinggal, kebanyakan di rumah orang tua atau kerabat. Untuk kepemilikan kendaraan, kebanyakan di motor, 69 sekian persen. Untuk selanjutnya, untuk pekerjaan, kebanyakan di karyawan swasta, 46,2%. Untuk lanjut ke pendapatan pemasukan, banyak sekali beragam. Untuk paling terbesar itu di angka 2 juta sampai 3 juta, besar 23,1%. Untuk pengeluaran untuk transportasi sangat beragam sekali. Lanjut, untuk asal tujuannya kami rangkum sangat variasi dari 39 kuesioner itu, kami rangkum untuk per kabupaten saja. Dan saya rangkum itu dapat tujuannya itu dari 1 sampai 15 itu per kabupaten, kebanyakan di daerah Kabupaten Sleman ke daerah Kabupaten Sleman kebanyakan. Lanjut, untuk asal tujuannya itu, untuk waktu perjalanan itu kebanyakan kurang dari 30 menit sebanyak 56,4%. Untuk frekuensi perjalanan itu kebanyakan 5 kali dalam 1 minggu sebanyak 33,3%. Untuk jarak perjalanan itu rata-rata paling terbanyak itu 11 sampai 25 km. Untuk jenis moda transportasi, kebanyakan kendaraan pribadi 92,3%. Untuk tujuan perjalanan, kebanyakan di tempat bekerja atau bisnis sebanyak 43,6%. Untuk di poin pertimbangan ada 7 poin untuk biaya, kenyamanan, kemudahan, kecepatan, keamanan, ketersediaan, dan kesehatan dan lingkungan. Untuk biaya terjangkau itu dari kuesioner kita kebanyakan itu di pertimbangan utama karena sangat mempengaruhi untuk sehari-hari. Untuk kenyamanan itu pertimbangan utama yang paling penting itu sangat banyak itu 89,7%. Kemudahan juga sebagai pertimbangan utama. Untuk kecepatan itu 76,9%. Untuk keamanan 76,9%. Untuk ketersediaan itu pertimbangannya itu 87,2%. Untuk kesehatan lingkungan juga pertimbangan utama. Nah, ini untuk jalurnya di antara kabupaten ke kabupaten itu 1 sampai 15, kebanyakan di Sleman ke Sleman. Nah, ini untuk data yang dikumpulkan sesuai arahan untuk antar kabupaten, kebanyakan di area Sleman ke 20 itu. Nah, ini untuk jalurnya kita ambil yang beda. Nah, ini antara daerah Bantul ke Sleman. Untuk rute pertama itu ada melalui Jalan Ring Road Barat, itu jaraknya 21,2 km. Untuk waktunya itu sekitar 37 menit. Untuk rute 2-nya itu melalui Ring Road Barat dan Jalan Sidomoyo untuk jarak 21,9 km untuk waktu 40 menit. Dan untuk rute 3 itu melalui Jalan Sidomoyo aja untuk jarak 21,5 km untuk waktu 39 menit. Nah, untuk alternatifnya itu saya kan untuk penilaian kan dari pribadi kelompok kami.
Untuk jarak, saya paling terbaik itu alternatifnya di rute 1 yang melalui Jalan Ring Road Barat karena lebih efisien. Untuk waktu sama, saya pilih rute 1 melalui Jalan Utama Ring Road Barat. Untuk selebihnya dari 1 sampai 15 itu sama semua. Saya bikin sesuai data di Google Maps dan rute alternya sesuai penilaian dari kelompok kami. Terima kasih Pak atas presentasinya Pak. Oke, bagus. Next, di stop share dulu, Mas. Kelompok mana lagi? Yang 4218. Mana lagi? Udah nggak ada? Terus yang lain kemana kelompoknya? Oke, toh berarti hanya ini kan 4218. Oke, perhatikan dulu ya. Kelompok yang tadi sudah presentasi, kan kalian sudah saling melihat paparan dari kelompok yang lain kan? Oke, kalian tahu kan apa yang harus kalian tambahkan, kalian yang harus apa yang harus kalian kurangi kan gitu ya. Maksudnya gini, kamu melihat presentasi dari kelompok yang lain, mungkin kamu merasa bahwa oh iya deh, aku kayaknya kurang itu deh gitu. Atau melihat dari kelompok yang lain, oh mungkin aku kayaknya kelebihan deh itu perlu dikurangi deh. Itu kan gitu ya. Sudah melihat kan, saling melihat kan. Nah, sekarang saya minta tiap-tiap kelompok membuat paparan mandiri yang di-record mandiri. Ya, contoh tadi tuh kelompok 4 kan ada beberapa orang tadi Mas, kelompok orang 4 itu anggotanya 5 kalau nggak salah ya. 5 orang. 5 orang kan. Nah, kamu nanti di kelompokmu itu nanti kalian janjian lah Zoom meeting kalian berlima. Zoom meeting yang free itu kan 40 menit kan gitu kan. Nanti kalian memaparkan hasil presentasimu itu. Hasil tadi yang kamu yang kamu sampaikan itu, tapi diperbaiki dulu maksudku. Diperbaiki dulu sesuai tadi yang kalau kamu merasa masih ada yang kurang dan sebagainya diperbaiki. Terus kalian nge-zoom kelompokmu itu. Kemudian kamu presentasikan hasilnya, hasil perbaikannya itu. Tapi yang menyampaikan tidak hanya ketua kelompoknya atau hanya satu. Itu ya maksudnya. Oke. Kan itu bisa direcord tuh di Zoom. Nah, nanti mungkin kamu janjian bagian pertama ketua kelompoknya. Kemudian bagian selanjutnya siapa? Bagian selanjutnya siapa? Sampai semua anggota kelompok itu dia harus eh, presentasi. Gitu ya. Oke. Paham ya? Di-record. Di-record dalam Zoom. Paham, Mas? Agus? Berarti presentasinya masih dalam slideshow yang sama ya Pak ya? Jadi Ya, nggak merubah rute. yang apa? Yang slideshow kan satu aja. Ya kan? Kan yang slideshow satu aja. Nah, nanti Tapi ketika semuanya. masuk, nah, tapi ketika masuk bagian yang berikutnya, namanya bagian satu kamu nih, ya kan? Kamu yang presentasi. Tapi kan paparannya hanya satu nih, PowerPoint-nya. Nanti next bagian yang lain, katakanlah gilirannya temanmu kan, gitu. Nah, nanti gantian temanmu yang ngomong menerangkan, gitu kan? Itu kan di Zoom nanti otomatis yang terrecord di mana? Di layar yang apa yang terikot itu kan yang ngomong yang kelihatan ada kuningnya itu kan kelihatan ya oke. Jadi kan nanti terikot di zoomnya gitu kan. Nah presentasinya dibuat aja tidak usah lama-lama maksimum 5 menit oke ya maksimum 5 menit direcord kemudian hasil recordingnya itu nanti akan saya berikan link untuk upload di LMS gitu ya Agus. Kemudian saya minta masing-masing mahasiswa nanti melihat hasil recording teman-temanmu, kelompok yang lain juga. Kemudian mohon untuk memberikan rating
Nanti di LMS itu bisa kamu memberikan rating yang menurut kamu baik. Nah, nanti kamu rating yang baik kan gitu. Nah, mestinya kalau kamu merating dirimu sendiri, kelompokmu, kan mestinya ratingnya ya maksimal kan gitu ya kan. Tapi ketika kamu melihat kelompok yang lain ya jangan dijelek-jelekan. Maksudnya jujur aja gitu maksudnya. Kalau ratingnya baik ya dibuat baik gitu ya. Kalau menurut kamu kurang pas atau kurang deket gitu ya terserah kamu lah ratingnya ya. Rating itu nilainya 1, 0 sampai 10 gitu ya. Kamu boleh ngerating kalau maksimum tuh 10, kalau paling sedikit itu ya 1 lah. Tapi kayaknya nggak mungkin lah ngerating 1. Misalnya kan kancane udah membuat tuh ya di rating paling enggak minimal ya 7, 8 kan gitu ya kan. Janganlah ngerating itu banting koncone nanti siji kan kasihan gitu ya. Itu namanya tidak 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 sportif gitu. Jadi nanti direkam maksimum 5 menit, tapi anggota kelompok harus semuanya berperan dalam presentasi. Itu nanti kalau sudah direkam, ya kan, nanti saya akan sediakan linknya untuk upload rekaman di LMS. Nah, kemudian untuk ujian akhir semester, Mas dan Mbak, kalau ada Mbaknya, ya kan, Mbak, nanti saya akan sampaikan kisi-kisinya itu 2 hari menjelang H. Jadi kamu cek di LMS. Setuju? Apa yang akan saya sampaikan di UAS nanti akan saya sampaikan di LMS dulu. Oke, mana kira-kira yang saya apa esek untuk menyampaikan di ujian akhir semester gitu ya. Jadi kalian 2 hari menjelang H mohon untuk dicek di LMS. Jadi saya kira itu Mas dan Mbak pertemuan sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan kalian sudah berproses bagus menurut saya. Dari keempat tadi yang presentasi menurut saya semuanya bagus. Tinggal nanti kalau yang masih merasa ada yang kurang atau kelebihan atau dan sebagainya lah ya, perlu nambah di sana sini, silakan untuk dirembuk di kelompokmu lagi untuk membuat video final presentasi kamu terkait dengan bagaimana merancang rute angkutanmu. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau cukup nanti hasil recording ini juga akan saya uploadkan ke LMS. Gitu ya. Oke? Oke, terima kasih Mas dan Mbak atas kehadirannya pada sore hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu weekendnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jadi bisa beraktivitas dengan baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Izin meetingnya saya tutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.